Oke, bisa dimulai ya berarti ya untuk ngobrolin progresnya. Oh, Akila, silakan. Ada pertanyaan? Oh, nggak jadi. Oh, maaf Pak. Sorry, suaramu kecil banget. Maaf Pak, tadi baru join jadinya nggak unmute. Oh. Jadi pada dasarnya mulai pertemuan hari ini sampai nanti setelah sebelum UAS, teman-teman akan saya minta untuk presentasi berkaitan dengan progres. Harusnya di minggu ini itu sudah launch gitu dari strateginya, karena di strategi udah kemarin, kemudian di UTS. Kalau teman-teman dekat dengan teman-teman yang lain, tolong agak jauh atau salah satu dimatikan. Kalau teman-teman mau barengan juga dia jadi soal bagi saya sih, karena ini kan berkaitan dengan tim juga. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita mulai dengan presentasi dari kelompok siapapun yang bersiap. Silakan untuk angkat tangan. Siapa? Atau mau ditunjuk? Nggak ada. Tunjuk aja berarti ya. Ditunjuk atau ada yang mau mengajukan diri? Ditunjuk atau mau ada yang mengajukan diri? Halo? Ditunjuk atau ada yang mengajukan diri? Kelompok saya bersedia Pak. Oke, silakan Akila. Akila. Oke, sudah. Akun sudah saya berikan. Akun apa namanya? Share screen sudah saya berikan. Silakan untuk dimulai. Apakah sudah terlihat Pak? Sebentar, di saya masih loading Nah, ya. artikel. Jadi kalau teman-teman lagi barengan, udah. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok UMKM CZ Friends. Jadi mau izin konfirmasi dulu Pak. Kemarin kita ngambilnya UMKM itu disposable ink. Tapi ada kendala di apa namanya di waktu dan tektokannya itu agak susah. Jadi kita mutusin untuk nyari UMKM yang menurut kami masih bisa lah untuk kita coba kejar untuk presentasi kali ini. Jadi ini presentasi dari awal atau langsung di strateginya ya Pak? Bisa berfokus pada baseline, jadi tidak perlu dari awal langsung Oke. ke mengenalkan dulu kan. Ini kan berarti baru kan UMKM ya. Pengenalan sebentar saja, baru kemudian ngobrolin tentang strateginya yang akan digunakan, kemudian rencana launchnya kapan. Jadi si Setpens ini UMKM yang bergerak di bidang kreatif Pak. Itu dia fokus di ilustrasi dan merchandise. Dia didirikan di tahun 2023. Dia belum ada toko online-nya, belum ada toko offline-nya Pak. Dia biasanya ikut di event-event atau festival yang biasanya bisa tuh buka untuk booth atau tenan. Seperti contoh di Noya Arcade kemarin ada di Utara, terus Wonder Market dan Papat Market, dan lain sebagainya. Produk-produknya ada kayak stiker, ada pin enamel, terus yang manik-manik untuk hias-hiasan baju atau jaket atau tote bag seperti itu Pak. Lalu di sini kita fokus di rumusan masalahnya, yaitu apa sih strategi yang efektif untuk meningkatkan brand awareness Sisa Finance di tengah persaingan dengan kompetitor lain
Soalnya sekarang ini masih banyak nih Pak perkembangan kompetitor-kompetitor khususnya di bidang tenan gitu, itu banyak yang mulai bersaing. Lalu yang kedua, bagaimana cara merancang strategi efektif untuk meningkatkan loyalitas konsumen si Finance. Untuk targetnya sendiri, di sini ada remaja usia 12 sampai 25 tahun berdasarkan data usia remaja, laki-laki perempuan, pekerjaan, pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Lokasi biasanya itu di event, festival, kampus, atau marketplace online. Psikografisnya, dia adalah remaja yang rentang usianya ini memiliki gaya hidup yang aktif, sering terlibat dalam berbagai kegiatan, ikut berpartisipasi dalam acara festival, kegiatan kampus, dan mungkin mereka bersosialisasi yang memungkinkan untuk bersosialisasi dan berekspresi. Minatnya menyukai item yang bertema dan dengan desain menarik dan banyak pilihan. Nilai yang dicari adalah harga terjangkau dengan desain menarik. Ini analisis pasarnya, Pak. Lalu dari situ, oh ini analisis visual dari Instagramnya. Ini ada logo dan konten-kontennya. Media promosi yang dipakai saat ini masih di sosial media Instagram. Ini contoh kompetitornya, ada Barudak STM, Parka Realm, Tangan Kreatif Lampung, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita coba buat strategi bisnis iklan yang menurut kami bisa nih Pak untuk menjawab dari rumusan masalah yang kita buat tadi, yaitu alternatif pertama yaitu Draw Your Kite. Kai itu merupakan karakter atau maskot dari Seaside Vines. UMKM Seaside Vines itu punya karakter Kai gitu Pak. Jadi di sini kita mau challenge audience untuk mereka dengan style mereka sendiri untuk menggambar Kai, yang dimana nanti harapannya itu bakal mengangkat awareness dari audience dan rasa rasa memiliki atau apa ya, kayak emosionalnya itu dapat gitu Pak untuk ke audiens seperti itu. Nanti jadi formatnya kita bakal ngasih template-nya gitu Pak, kayak ngasih desain yang kita rancang untuk di mereka gambar sendiri menurut style mereka. Dan di situ ada pastinya ada hadiah dan tantangannya. Lalu ada side stories di sini kurang lebih nggak jauh beda. Jadi di mana kita mau ngebangun awareness tadi dan emosional ke audiens, yaitu ngebuat yang mereka beli dari tenan gitu, mereka foto atau mereka dokumentasiin dan ngebuat story yang menarik dari yang mereka fotoin itu, yang dimana nanti kita bakal nilai dan ada pemenang lain sebagainya. Indikator keberhasilan kemarin kita coba nyari baseline datanya, ini 15 hari terakhir, uh, dari jangkauannya masih kurang dan interaktif dan interaksi audiens ke akunnya itu masih dikit banget. Kenapa kita ngambil 15 hari? Karena belum lama dia ngebus pakai ini Pak, ngebus pakai apa namanya, ads berbayar. Jadi di situ takutnya nanti dia karena ada ads, kita mau nyaingin ads-nya itu agak riskan. Jadi kita ngambil yang 15 hari terakhir. Di situ keberhasilannya pastinya kita targetkan peningkatan impresi, jangkauan, aktivitas profil, dan jumlah like, dan lain sebagainya. Yang dimana itu kita nilai sebagai meningkatkan brand awareness dan engagement rate. Lalu ini ada brief, kreatif briefnya untuk yang sudah kami rancang dari dua alternatif tadi Pak. Ini yang untuk stories, ini mind mappingnya, mood boardnya kurang lebih seperti ini yang bakal kita buat. Lalu untuk alternatif yang, oh ini masih bukan.
Ini sketsanya. Ini coba kita rancang dari yang ada, Pak. Kurang lebih seperti ini nanti kalau jadi challenge. Lalu ada alternatif kedua yaitu Draw Your Kai yang tadi menggambar karakter Seaside. Mood boardnya seperti ini. Jadi kita nanti ngasih template atau sketsa yang bisa mereka gambar seperti ini. Mungkin seperti itu Pak, presentasi dari kelompok kami kurang lebih. Terima kasih, mohon masukannya. Baik, terima kasih Akila karena sudah mempresentasikan penggantian. Ketika menilai tadi kemarin UMKM sebelumnya apa namanya? Eh, Possible temporary Pak. temporary tato ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Nah, temporary tato. Kemarin saya melihat tidak ada gimana ya, kurang maksimal lah penggalian Hmm. datanya itu kurang maksimal. Jadi saya nggak melihat sebuah arah yang apa namanya arah yang sesuai dengan konstruksi bisnis iklan yang kamu yang kelompok ini selesaikan termasuk dari Agil kemudian dari eh selain Agil Agil sama siapa satunya oh Ilham tiga Hmm. ya itu berarti timnya tetap sama atau berbeda Timnya tetap sama Pak. berarti cuman beda UMKM kayaknya lebih ngein ini juga jadi saya menghargai prosesnya nah dua keputusan itu untuk ukurannya berarti kan ukuran engagement sama reach dalam Instagram kan berarti ya. Ya. Oke, berarti antara kalau memang sudah ada dua alternatif itu silahkan untuk dikonsultasikan dengan pemilik UMKM-nya gitu. Hmm. Karena keputusan tetap ada pada dia. Mari kita coba juga dari dua itu misalkan dia pilih dua-duanya ya dua-duanya dijalankan gitu. Nah, pertanyaan saya kepada tim ini adalah kapan mulai launch atau mulai dapat di-push untuk diaplikasikan? Iya, mungkin kita bakal matengin lagi Pak dari dua alternatif ini kayak eh, untuk skema challenge-nya itu seperti apa. Mungkin seminggu dua minggu ke depan, insya Allah udah bisa mulai launch. Oke, karena ini ada pertemuan ke-10 kita. Pertemuan ke-10 kita tinggal 6 pertemuan lagi gitu. Harapan saya kalau perbandingannya 15 minimal 15 itu terpenuhi. Artinya apabila di minggu ini teman-teman bisa fixin sama si yang punya UMKM, kemudian launch di tanggal 8 misalkan, itu bisa diukur. Nanti tiap minggunya perkembangannya seperti apa. Gitu. Baik, Jadi melihat apakah nanti tiap minggu harus posting atau per 2 bulan sekali. Nah, pertimbangan dengan tiap minggu diposting atau per bulan atau per apa itu akan sangat bergantung pada komunikasi kalian dengan pemilik UMKM-nya. Itu baik, sih. Oke. Baik, terima kasih sudah semaksimal ini dari tim yang baruan berarti ya namanya. ya, Tim Seaside Finds. Oke, baik. urgensinya sudah ketangkep sih arahnya mau kemana. Tapi tetap harus dikombinasikan dengan si pemilik UMKM. Terima kasih Pak. Oke, dari teman-teman sisa di yang lain ada yang mau bertanya, boleh atau dikonstruksikan ke yang lain dari Agil ataupun dari Ilham mungkin. Untuk penjelasan sih udah sama yang dijelasin aku tadi Pak. Kurang Baik, lebih itu yang bakal kita kembangin nanti sampai ya, plannya dibuat Pak. ya. Berarti tinggal itu ya, tinggal ke konfirmasi ke pemilik UMKM-nya, diperbolehkan untuk ngukur, kemudian juga KPI-nya juga dijelasin, dan reach-nya mau seperti apa. Silakan untuk didiskusikan. Saya akan menunggu laporan itu minggu depan. Kalau bisa launch Senin depan akan lebih baik lagi. Senin besok gitu. Jadi bisa cepat dapat ya. Oke. Oke, berikutnya ada yang mau mengajukan diri lagi kah atau perlu saya tunjuk? Izin Pak, kelompok saya siap. Mega ya, silakan. Mega, Izin share screen ya Pak. silakan. Bisa dimulai, silakan.
Baik, yang pertama baseline data dari UMKM akan dijelaskan oleh Reki. Dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu insight. Jadi untuk insight risk painting ini sendiri, eh, risk painting itu memiliki kurang lebih 279 pengikut di Instagram. Setelah itu untuk insight-nya sendiri, kurang lebih selama 30 hari belakangan dari Instagram itu tayangannya mencakup 4.230 tayangan. Setelah itu juga dari Reels itu sendiri kurang lebih paling besar dilihat itu 326 apa yang menonton Reels. Setelah itu lanjut lanjut ke insight yang di TikTok. Di TikTok ini tuh sendiri Wimsi memiliki 56 pengikut dengan jumlah penonton itu dari 2 Oktober sampai 29 Oktober itu kurang lebih 1.300. Untuk jumlah tonton yang menonton itu 20.000. Untuk yang menonton itu sendiri kebanyakan perempuan, mencakup 67% dan pria 32% dan lainnya itu 1%. Selanjutnya yaitu lanjut ke brief. Brief ini sendiri kita akan open booth di Hari Anak Nasional. Untuk memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional, kita membuka event berupa booth. Untuk goal sendiri itu untuk meningkatkan awareness dan exposure dan memperkenalkan layanan face painting Whimsy yang menekankan kebahagiaan untuk anak-anak. Untuk target audiens sendiri, yang pertama itu demografi. Untuk usia itu ada anak-anak sekitar 3 sampai 12 tahun, orang tua sekitar 25 sampai 40 tahun, dan komunitas dan penyelenggara event itu sekitar 16 sampai 40 tahun. Untuk jenis kelamin sendiri itu kita diperuntukkan untuk perempuan, namun juga terbuka untuk laki-laki dan orang tua. Untuk lokasinya sendiri, kita membukanya di Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu psikografis. Untuk gaya hidup sendiri yaitu keluarga yang aktif dalam kegiatan sosial dan acara komunitas seperti acara ulang tahun, event keluarga, dan organisasi ataupun komunitas yang membutuhkan jasa hiburan. Selanjutnya yaitu kepribadian, yaitu anak-anak yang menyukai kegiatan yang interaktif, visual, dan penuh warna. Sedangkan untuk orang tua sendiri kita menargetkan untuk orang tua yang suka membagikan momen spesial di media sosial seperti TikTok ataupun Instagram. Selanjutnya yaitu strategi promosi. Untuk strategi promosi ini sendiri kami membuka paket layanan face painting setiap melukis face painting itu nanti akan diberikan bandugo balon. Setelah itu kita juga akan membagi-bagikan balon gratis kepada anak-anak. Setelah itu juga kita akan membuat kampanye teaser di sosial media melalui Instagram akun resmi face painting ataupun TikTok face painting 1 minggu sebelum acara dilakukan, yaitu untuk menarik dan menginformasikan detail event yang akan kami lakukan. Selanjutnya yaitu KPI. KPI sendiri di sini kami membagi dua, yaitu ada di sosial media dan offline. Untuk sosial media itu sendiri yaitu kami menargetkan research kurang lebih 5.000 untuk tayangan di Instagram dan 25.000 pada tayangan di TikTok. Dan meningkatkan interaksi akun sebesar 10% dan meningkatkan jumlah pengikut sebanyak 10% dari bulan sebelumnya. Untuk offline sendiri kami mendistribusikan 50 sampai 100 pieces balon bando dan balon yang akan dibagikan dan mendapatkan 50 kurang lebih 50 pelanggan. Selanjutnya yaitu creative brief. Baik, untuk creative brief sendiri, yang pertama color palette tentu kita menyesuaikan dengan color palette dari UMKM WMC Painting ini sendiri. Terus untuk gaya visualnya, karena di brief sebelumnya kita strategi promosinya menggunakan balon, jadi secara visual kita pakai elemen ilustrasi balon untuk memberikan efek ceria kepada anak-anak dan lebih
dan lebih memberikan efek bahagia kepada audiensnya nanti. Terus untuk key message-nya kita ada mewarnai kebahagiaan anak, di mana kita pengen ngajak anak-anak untuk mengekspresikan diri melalui face painting dan nantinya mendapatkan balon secara gratis. Target audiensnya sama, kita ada target audiens secara primer dan sekunderinya. Untuk primernya itu anak-anak sebagai pengguna jasa dan orang tua sebagai penanggung jawab dalam pembelian jasa ini. Terus dalam psikografis, kita target audiens kita itu termasuk ke dalam kaum linkage, yaitu kaum pasangan bekerja yang tidak terbebani akan biaya untuk anak. Kemudian juga kaum yapis, yaitu kaum yang berjiwa muda dan juga bebas bergaul. Kemudian dalam pemasarannya kita menggunakan media yang interaktif berupa balon tadi dan juga berbasis video teaser. Kemudian untuk budget, sebenarnya ini masih diperhitungkan lagi, tapi kalau bisa kita keluar budget di under 500.000. Next-nya. Berikut untuk mood board-nya, perencanaan booth kita kurang lebih nanti ke depannya akan seperti yang ada di foto, kemudian balonnya itu terinspirasi dari Mr. DIY, jadi nanti di balonnya akan terdapat logo dari UMKM Whimsy Painting, kemudian ada stand banner, ini kemudian ada balon bandonya dan tampilan feeds untuk teaser event di Hari Anak nantinya. Terus berikut ada mind mapping terkait promosi acaranya, tujuan, perlengkapan yang kita butuhkan, kegiatan di booth bakalan ada apa aja, layoutnya, target audience, kemudian aktivitas utama, dan juga tim yang bekerja di hari event nantinya. Kemudian next, road sketch booth akan dijelaskan oleh Nimade. Oh, mungkin Nimade lagi terkendala jaringan. Jadi di sini ada beberapa alternatif. Yang pertama itu menggunakan tenda, dan yang ketiga itu menggunakan payung. Tapi sebelumnya kami kan sudah berkonsultasi dengan pemilik UMKM Whimsy Painting ini, Pak. Terus dari Whimsy Painting itu udah menjelaskan bahwa kalau untuk tenda sendiri biasanya Whimsy Painting dapat dari ikut kerjasama dengan event. Jadi kalau nanti kita buka booth sendiri dari Whimsy Painting nggak bisa menyediakan tenda sendiri. Next. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada masukan atau saran dari Pak Angga. Baik, terima kasih sudah mau ngobrolin berkaitan dengan Whimsy Painting. Permasalahannya adalah Hari Anak Nasional itu jatuh di bulan Juli kalau nggak salah. Hari Anak Nasional jatuh di tanggal 20 November, tapi rencananya kita open booth di weekend 17 November, karena lebih ramai di... I see. Oke, kalau memang itu yang mau dihajar, bagi saya sih tidak menjadi masalah ya. Kalau memang mau berkenan untuk itu, menghajar itu, tapi ya balik lagi tadi dari Whimsy Painting juga, Whimsy Painting, face paintingnya itu juga sudah pasrah kalau memang harus konstruk sendiri atau dengan biaya sendiri, itu mereka sudah tidak menyediakan, kan begitu kan posisinya. Betul, Pak. Jadi ini juga berkaitan dengan kesiapan bagi teman-teman kalau memang mau merogoh kocek untuk itu, juga bagi saya tidak menjadi masalah. Ini kan balik lagi ke perekonomian teman-teman satu-satu. Kemudian apabila memang itu diterapkan, kalau bisa seminimal mungkin, dengan konsep yang sudah diberikan, saya tidak mewajibkan untuk teman-teman mengeluarkan banyak dana untuk membuat payung itu, kemudian mengkonstruksi. Tetapi apabila dari Whimsy Painting-nya rela untuk untuk membiayai, bagi saya tidak menjadi masalah. Berarti konsep ini sudah diobrolkan dengan si Whimsy Painting-nya. Sudah diobrolkan, Pak, tapi sebenarnya menjadi PR bagi kami karena kalau ingin membangun booth
itu kan sulit di bagian perizinannya. Rencananya kan kami mau buka di Pekor, tapi dari WIMSI sendiri bilang kalau di Pekor itu sulit untuk mendapatkan perizinan. Jadi dengan cara lain itu WIMSI ngasih saran kalau untuk nyari kerjasama dengan penyelenggara event yang lagi ngadain acara di Hari Anak. Nah, jadi dari PR tersebut kami bikin alternatif lain kalau misalkan tidak mendapatkan penyelenggara event yang mau bekerja sama, kami tuh bakalan bikin strategi promosinya dengan bagi-bagi balon gratis itu aja, Pak. Oh, I see. Nah, tergantung nanti seperti yang tadi ditargetkan. Bagian apa namanya proyeksi, boleh diperlihatkan bagian proyeksi tadi. Kalau sketch atasnya lagi kan ada proyeksi. Nah, inilah KPI-nya di bawah brief. Nah, kalau sosial media jelas gitu. Kalau offline ini dampak yang mau dihajar ketika mereka apa namanya ketika mereka melakukan itu kan udah distribusikan ya kan. Kemudian mendapatkan 50 pelanggan. 50 pelanggan ini apakah pelanggan baru ataukah pelanggan yang sudah pernah dengan Wisma Painting? Kalau sesuai dengan goals kita untuk meningkatkan awareness dan exposure, itu seharusnya pelanggan baru. Oke, jadi itu perlu didefinisikan. Jadi tidak perlu sampai apa yang tidak perlu apa namanya perlu dieksplisitkan atau didefinisikan mau yang pelanggan seperti apa. Jadi bisa nanti misalkan nggak perlu nanya pelanggannya gitu, nanya juga bisa nanya ke yang itu ini pelanggan baru atau enggak. Nah, kemudian yang kurang dari sini sebenarnya kalau mau totalitas kalian adalah mau wawancara pelanggan gitu terkait dengan kepuasan gitu. Kemudian apa namanya apa yang perlu diperbaiki. Jadi formnya nggak perlu banyak-banyak gitu. Ketika mereka sudah selesai painting, kemudian datengin, tanya aja dengan ceria, misalkan gimana suka nggak gitu, atau dia seperti apa yang ingin ditargetkan. Kan visual yang menarik itu kan sangat sangat luas ya. Jadi dispesifikkan misalkan kesesuaian dengan keinginan pelanggan, kemudian bagusnya atau tidaknya. Nah, itu perlu untuk menjadi KPI berikutnya begitu. Kalau saya sih memandangnya seperti itu. Jadi ada aftermarket yang dapat diukur. Kira-kira begitu. Baik, kebayang Terbayang, Pak. ya teh. Cuman itu sih kalau saya yang offline cukup apa namanya perlu proofing atau perlu bukti fisiknya adalah kalau bisa dapat feedback apa sih yang bisa diperbaiki, kemudian juga berapa orang yang puas, apakah sangat puas, puas, dan lain sebagainya. Kalau bisa semua akan lebih baik, tapi kalau cuma dapat sampling itu bisa dilaporkan nanti pada laporan di UAS-nya. Gitu. Jadi mulai launch di tanggal 16-17 berarti ya. Iya, Pak. 16-17 November di weekend. Oke, kita coba lihat nanti ketika launch kayak seperti apa. Minggu depan silakan untuk dilaporkan kalau memang ada permasalahan yang bisa disesuaikan. Saya pribadi setuju dengan ide ini dan terima kasih sudah mau berjuang sampai pada titik ini. Kita akan lihat nanti hasil akhirnya. Thank you, Wisma Painting. Ada yang mau di-feedbackkan dulu atau yang kurang jelas dari penjelasan saya? Dari Nimade mungkin, Reki, ataupun dari Mega sendiri? Kalau dari saya pribadi sudah cukup, Pak. Baik. Oke, terima kasih, Meg. Kita ke apa kelompok selanjutnya. Silakan, siapa Bu? Kelompok saya, Pak. Oke, Kori, silakan. Jam tangan Yolbi. Silakan. Oke, selamat siang, Pak. Jadi kami dari apa suara saya terdengar sebelumnya, Pak?
Oke, jadi kami uh, mengambil jam tangan Yobi, yaitu sebuah jam tangan kayu dari Lampung dari 2016. Nah, UMKM ini nih produksinya di dalam rumah. Terus meskipun jadi jam tangan satu-satunya dari Bandar Lampung, tapi Yolbi ini konsumennya udah ada dari internasional juga, meskipun belum cuma beberapa doang, tapi udah nyampe ke pasar luar negeri dan pasar lokal juga. Nah, di sini Yolbi itu menekankan pada sustainability fashion-nya karena dia itu pakai kayu yang limbah kayu gitu, produksinya ya mebel gitu. Nah, terus di sini rumusan masalah kami adalah bagaimana cara supaya meningkatkan brand awareness dan penjualan jam tangan Yolbi sehingga bisa bersaing di pasar lokal maupun pasar internasional. Nah, di sini sebelumnya mohon maaf Kak karena kurang kurang prepare ya dalam presentasi kali ini. Jadi kurang maksimal. Jadi kami belum ngerapihin kayak briefnya gitu. Jadi masih dalam data mentah seperti ini. Ini kalau ini target audience dari Yolbi-nya. Ada main target, ada secondary target, dan tertiary target audience. Ini selling point-nya yang tadi sustainability fashion, yaitu fashion berkelanjutan. Terus selanjutnya analisis pasar ini, sebelumnya Yolbi itu telah melakukan strategi marketing itu TTL, yaitu through the line, secara online, yaitu memanfaatkan sosial media. Mereka itu nge-posting biasanya itu video-video lucu dan meme. Jadi target pasarnya mungkin lebih ke anak muda karena makanya Instagram. Nah, selain pakai TTL juga Yolbi itu pakai word of mouth, yaitu dari mulut ke mulut. Jadi ini lebih menambah kepercayaan konsumen. Nah, selanjutnya kami telah membuat SWOT-nya juga, strategi SWOT. Dan ini adalah target audience yang telah kami riset sendiri, bukan yang dari Yolbi-nya. Ada main target audiensnya itu remaja umur 16 sampai 18 tahun, terus ada sekundernya itu mahasiswa 18 sampai 22 tahun, dan ada tertiary target audiensnya ada orang dewasa dari 35 sampai 40 tahun. Nah, setelah data-data yang terlampir ini, kami telah membuat strategi plan. Ini. Nah, maaf Pak. Oke, di sini kita bakal jelasin ada beberapa strategi iklan yang bakal kami terapkan nanti atau kami aktifasi ke jam tangan kayu Yolbi. Yang pertama adalah katalog digital. Di sini kita mau buat katalog digital karena Yolbi sendiri pun belum punya katalog digital sendiri ya. Terus Biasanya juga konsumen calon pembeli itu cenderung pengen beli kalau misalnya harganya tuh udah jelas. iya, udah bisa dilihat sama mereka. Jadi mereka bisa tahu nih range harga yang masuk ke mereka itu yang gimana sih gitu. Terus di sini ada contoh katalog yang bakal kita bikin. Di katalognya mungkin seperti ini. Terus yang kedua ada feed Instagram. Di sini bisa dilihat tadi udah dijelasin sama Tabina kalau feed Instagram Yolbi sendiri itu kebanyakan meme dan video-video lucu gitu Pak. Jadi kurang menggambarkan si Yolbi sendiri. Jadi kita bakal ubah si feed Instagramnya si Yolbi ini uh, informatif dan orang-orang menarik, orang-orang tertarik gitu. Nah, di sini ada contoh mood boardnya yang kita bikin. Yang kanan itu yang dan yang kiri itu
Terus yang ketiga ada iklan berbayar di Instagram. Jadi selain kita bikin katalognya sendiri sama bikin feeds-nya, kita juga bikin iklan berbayarnya di Instagram. Jadi kalau misalkan si audiensnya atau consumernya ini ngeklik, itu langsung Instagramnya Yolbi yang tadi udah kita eh, perbaiki. Iya. Kita perbaiki terus sama tinggal mereka bisa lihat katalognya di katalog-katalognya. Instagram. Contohnya seperti ini, Pak. Karena sebenarnya Yolbi itu pernah bikin iklan berbayar seperti ini, tapi kurang menarik gitu. Iya, Untuk marketingnya sendiri dan untuk brand awareness-nya. Sekian dari kami, Pak. Mungkin ada masukan dari Oke, pertanyaan saya, KPI-nya mau mengukurnya dari apa? Key Performance Index-nya mengukurnya dari apa? Oh ya. mungkin dari itu, Pak, dari insight Instagramnya. Sorry, suaranya nggak kedengaran. Dari ini, Pak, dari insight Instagramnya diukurnya. Serius nggak kedengaran, cuy. Apa nggak usah pakai ini? Nggak usah pakai dimatiin aja. Nah, sebentar, nah, Pak. langsung aja. Nggak ini yang ini. Iya. Apakah suara kami terdengar, Pak? Bisa, udah kedengaran sekarang. Apanya? Ada. Oke. Jadi, Jadi mengukurnya dari mana? untuk KPI sebenarnya kami juga belum mendata banget, Pak. Tapi mungkin untuk bayangannya aja, mungkin 200 visit profil Instagram, Pak. Karena memang iya, kurang itu yang datang untuk melihat Instagram mereka. Karena yang jadi tampilan siswa tuh nggak menarik, Pak. Nah, gitu. Postingan mereka. Iya, Pak. Ada baseline data yang didapatkan atau data yang utama atau yang jadi tolak ukur pertama ketika sebelum mengangkat ke KPI? Yang ini doang. Data pertama kan? Ini, Pak, maksudnya, Pak, data dari yang udah adanya. Bukan. Jadi kan yang mau ditingkatin kan reach Instagram kan. Iya, Pak. Nah, seperti dua kelompok sebelumnya kan menampilkan berapa reach yang sudah berjalan antara 15 hari atau 30 hari. Kita udah yang sebenarnya kemarin iya udah, Pak, tapi nggak dimasukin di sini, Pak. Oh, Kemarin udah nyari, tapi emang rendah. ya serendah-rendahnya kan kita tahu berapanya. Pertanyaannya kan berapa baseline data yang digunakan untuk nanti diukur menjadi KPI. Iya, Kan Pak. gitu kan. Nah, itu Oke, Pak, kekurangan. nanti. Ya, nanti kami perbaiki, Pak. Terus pertanyaan berikutnya, kapan produk ini, kapan rencana bisnis ini akan launch? Kalau feed Instagram bisa lebih cepat sih, Pak. Mungkin 2 minggu ya. Pertengahan November udah bisa sih, Pak. Kalau katalog itu mungkin akan lebih lama karena harus dia foto dulu, terus nanti harus bicara. Iklan berbayar. Sebenarnya saya mengingatkan lagi bahwa mata kuliah ini kan akan berakhir 6 pertemuan lagi sampai UAS ya. Artinya laporan itu harus keluar itu di awal Desember gitu. Laporan dari KPI-nya, laporan dari
hasil bisnis iklannya. Jadi bisa tahu exactly-nya gimana sih dampak yang akan terjadi ketika bisnis sebuah UMKM itu kalian intervensi dalam wilayah bisnis iklannya kan gitu. Jadi launch itu saya mengharap bagi teman-teman yang lain juga, saya berharap teman-teman sudah bisa launch di minggu-minggu ini supaya kan waktu kan nggak bisa dipercepat ya. Kan gitu. Kalau ngukur bisnis iklan kan nggak bisa di sehari atau 2 hari saja. Itu terlalu singkat gitu. Ya minimal ada 3 minggu gitu akan baik gitu. Kan bisa kelihatan apakah target KPI-nya sesuai atau tidak. Oke, baik, Pak. Akan diusahakan secepatnya sih, Pak. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi udah bisa launch Baik. Instagram feed-nya sih, Pak. Berarti Instagram feed plus katalognya berarti ya. Iya. Karena di sini belum ada raw sketch-nya ke bayang baru mood board kan. Iya. Saya ngelihat tadi yang face painting itu cukup bagus karena sudah mulai ada raw sketch-nya. Artinya bisa kebayang nanti bentuknya akhir seperti apa. Oke, ada pertanyaan dari Kori maupun dari siapa? Tabina. Untuk saat ini udah cukup sih, Pak. Nanti Oke. kami baiki lagi. Kita lihat Terima lanjut kasih atas masukannya, Pak. Maaf kami kurang maksimal, Pak. nggak apa-apa. Kehidupan kan nggak harus maksimal juga. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah mau mempresentasikan. Berikutnya silahkan siapapun kelompok siapa yang sudah bersiap. Izin Pak, kelompok saya apakah boleh Pak? Akbar, baik, silahkan Bar Humble Donat ya. Iya Pak. Baik, silahkan. Untuk Krisma boleh di-share screen? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok Humble Donut ingin mempresentasikan beberapa hasil analisis kami terkait Humble Donut ini sendiri dan juga strategi bisnis iklan yang akan kami jalankan. Pertama mungkin saya sedikit jelaskan terkait latar belakang untuk Humble Donut sendiri. Berikut adalah gambar dari Humble Donut di Instagram. Bisa scroll ke bawah. Oke, baik. Nah, Humble Donut ini adalah sebuah brand makanan di Bandar Lampung yang kebetulan didirikan oleh Kak Nina, itu alumni Institut Teknologi Sumatera juga. Dia dari Prodi Teknologi Pangan. Nah, Humble Donut ini sendiri sudah didirikan sejak tahun 2020. Dia membuka outlet pertamanya pada tahun 2023. Nah, ciri khas dari Humble Donut ini terlihat pada logonya, di mana ada huruf U dalam kata donat diganti dengan gambar donat yang sudah tergigit. Lalu juga di sini ada tagline dari Humble Donut yaitu donat kampung berkelas. Nah, ini sendiri dari wawancara yang telah kami lakukan, ternyata dari Kak Nina sendiri menggunakan tagline ini untuk memperkenalkan terkait donat kampung ini. Dia ingin menyampaikan pesan bahwa Humble Donut menghadirkan donat dengan rasa varian yang terinspirasi dari kue tradisional dan modern. Tujuannya adalah agar semua orang bisa merasakan berbagai rasa kue tradisional, maupun modern ataupun tradisional dalam bentuk donat. Nah, kami bakalan mencoba untuk membuat iklan, karena Humble Donut sendiri ini ingin menjadi pionir dalam menghadirkan donat dengan varian rasa yang beragam. Next, mungkin saya langsung menjelaskan terkait ide iklan kami, ya Pak. Boleh Pak? Langsung ke bawah dulu. Nah, berikut adalah ide iklan dari kami. Yang pertama itu kami bakalan membuat Reels. Reels ini bakalan berisi terkait filosofi
atas tampilan donat yang ditawarkan oleh Humble Donut. Lalu juga Reels ini bakalan menjelaskan terkait outlet. Nah, yang kami tekankan di sini, kami ingin mencoba menggambarkan outlet Humble Donuts yang terlihat nyaman dan juga lokasinya ini bisa menarik perhatian karena bisa dibilang outlet ini cukup estetik untuk anak muda. Lalu juga desain fit yang kembali lagi kami bakalan menggambarkan terkait filosofi tampilan donat, lalu juga outlet yang nyaman, lokasi outlet, dan rasa donat. Hal ini sudah kami pertimbangkan dan juga sudah kami diskusikan kepada pemilik Humble Donut sendiri. Memang dari Humble Donut sendiri meminta untuk membuat konten yang menjelaskan terkait filosofi dari tampilan donat Humble Donut ini. Karena tampilan Humble Donut ini juga itu menarik dan nanti kami bakalan fokuskan ke filosofi tampilan donatnya. Nah, di sini kami menawarkan reels dan juga desain. Next, langsung ke brief mungkin. Nah, ini brief yang telah kami buat. Yang pertama ada fit 1, yaitu buka kotak kebahagiaan dan temukan rasa favoritmu di sini. Nah, di fit ini kenapa? Karena dari wawancara kemarin juga ternyata pemilik Humble Donut ini sendiri ingin memperkenalkan terkait kotak baru mereka. Nah, makanya di sini kami bakalan membuat desain fit yang memperlihatkan kotak mereka. Kembali ke brief. Di sini kami sudah membuat 5 fit untuk brief Instagram. Yang kedua itu ada slide 1, pengen makan yang manis tapi bosen ngemil cemilan yang gitu-gitu aja. Itu captionnya. Lalu kami akan memasukkan gambar ilustrasi orang yang sedang bingung. Lalu di slide kedua, kami menghadirkan solusi untuk mereka yang bosen ngemil cemilan yang gitu-gitu aja, yaitu Humble Donuts. Dengan caption, ini dia Humble Donuts, teman ngemil seru dengan rasa manis yang bervariasi. Lalu di feed ketiga juga, kami bakalan mencoba untuk membuat Instagram feeds yang dimana itu memperkenalkan terkait hampers dari produk Humble Donuts dengan caption mudah dan kreatif buat hampers donat sendiri dengan sentuhan pribadi. Lalu feed keempat, kami mencoba membuat ikatan emosional kepada audiens dengan caption rayakan setiap momen yang spesial dengan hampers donat yang unik. Kembali lagi kami akan memperkenalkan terkait produk Humble Donuts. Feed kelima. Feed kelima ini kami bakalan menyajikan segelas teh atau kopi dengan susu yang menggugah selera. Lalu juga kami juga akan menggabungkannya dengan donat dengan caption kombinasi sempurna, manisnya donat disertai minuman favoritmu. Bisa diperlihatkan mood board? Nah, ini mood board yang telah kami buat. Yang pertama itu ada yang kiri itu adalah postingan sebelumnya. Nah, di postingan sebelumnya ini kami bakalan tetap mengikuti brand identity dari Humble Donut sendiri, yaitu dengan menggunakan color palette yang sudah mereka kenakan. Lalu juga kami bakalan mengikuti style desainnya, namun bakalan kami rubah sedikit. Mungkin dari penataan fotonya atau mungkin dari teks yang kami akan gunakan. Nah, referensi desain yang di kanan itu kami menggunakan referensi Jeko dan juga Holland Bakery yang dimana terlihat bahwa desain ini ramai tapi masih terlihat rapih. Nah, itu yang ingin kami coba tekankan. Gitu. Mungkin sekian Pak presentasi dari kami. Apa mungkin ada masukan Pak? Sebenarnya karena saya melihat si pemilik ini berharap banyak dari tim kalian, sebenarnya yang perlu diejawantahkan atau didetailkan itu adalah bentuk tema dengan waktu kapan, yang itu akan menaikkan, bahasanya kan pengenalan, engagement berkaitan dengan filosofi donat. Itu perlu didetailkan. Jadi timeline lah. Bahasa gampangnya tuh ketika postingan feed 1 kapan, feed 2 kapan, feed 3 kapan, feed 4 kapan. Kemudian yang belum saya lihat adalah basicnya mau dari Instagram atau dari TikTok. Kalau mau dua-duanya, apakah postingannya sama?
Jadi kira-kira bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan saya tadi? Baik, Pak. Izin menjawab. Untuk timeline sendiri, kami baru fokus ke flow untuk bekerja kami, di mana minggu depan kami bakalan tag konten di outletnya sendiri, lalu juga kemudian nanti bakalan didesain dan juga diolah sedemikian rupa tentang video dan ininya. Namun memang kami belum research tentang sebagai istilahnya frekuensi postingannya itu berapa hari sekali atau berapa kali sekali, itu memang kami belum research, Pak. Mungkin setelah ini kami bakalan langsung research. Nah, untuk pertanyaan kedua terkait IG atau TikTok, di sini kami bakalan fokus ke Instagram, Pak, karena dari ownersnya sendiri mau fokusin ke Instagram. Oke, berarti ada yang perlu diukur di situ. Karena saya belum melihat bagaimana timeline yang exactly-nya nanti akan diterapkan. Nah, silakan untuk dibuat, termasuk launch-nya kapan, kemudian apa aja yang mau diukur dari situ, itu perlu untuk dijabarkan, perlu diutarakan. Gitu. Baik, Pak. Oke, ada feedback atau ada pertanyaan dahulu dari Humble Donut? Mungkin cukup sih, Pak. Ingat bahwa sebenarnya yang ingin kalian perkenalkan itu donat dengan kemasan barunya. Karena tadi ada mention di situ kan. Yang ingin Iya, Pak. kalian Itu perkenalkan untuk yang fit pertama, Pak. adalah barangnya dan kemasan barunya. Jadi silahkan untuk dieksplorasi lebih jauh. Saya ingin melihat nantinya desainnya lebih membicarakan terkait dengan filosofi, tapi juga membicarakan juga ke wilayah. Ada packaging baru loh, gitu. Ada packaging baru lah. Oke, terima kasih Humble Donut karena sudah Baik, mau Pak. presentasi dan terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Terima Oke, kasih banyak, Pak. berikutnya silahkan siapapun. Kelompok kami, Pak. Izin Siapa kelompok dulu kami, nih? Pak. Kelompok Kopi Nua, Pak. Oh, Kopi Nua. Boleh, silahkan. Untuk Angela, tolong share screen. Apakah suara saya terdengar? Masih agak berisik ya. Sorry. Suara saya sudah terdengar, Pak? Oh, sudah lebih baik. Sudah. Sorry, gunakan satu itu aja. Satu apa namanya? Satu yang open, yang layar tolong di mute. Jadi sendiri berdiri pada tahun 2024. Menyajikan beberapa produk minuman seperti kopi susu aren, kopi susu karamel, es coklat, teh anggur, dan yogurt mangga. Untuk harga sendiri itu berkisar sekitar 5.000 sampai 10.000. Menggunakan gerobak, jadi dia tuh istilahnya gerobak keliling. Targetnya sendiri usianya sekitar 15 sampai 27 tahun. Jenis pria dan wanita. Dia sendiri pelajar, mahasiswa, kerja dengan penghasilan rendah hingga menengah. Mereka berada di sekolah, kampus, perkantoran, dan juga pusat perbelanjaan. Dan
Untuk insight-nya sendiri, Nua memiliki sosial media yaitu Instagram. Untuk pengikutnya sendiri mereka memiliki sekitar 354 pengikut. Namun kita bisa lihat di insight Instagramnya sendiri, Nua itu memiliki insight yang lebih tinggi ketimbang dari followersnya. Dalam sebulan terakhir kemarin, Nua bisa dilihat dari view-nya itu lebih banyak daripada followersnya. Walaupun followersnya sendiri itu banyak, nggak nyentuh sampai 1000 followers, namun viewersnya lebih banyak. Dan viewers tertingginya itu berada di Bandar Lampung sekitar 65,5%. Boleh di next Cel. Selanjutnya itu ada mind mappingnya itu Pak, di mana di sini tuh kami ada menampilkan beberapa ide strategi promosi Nua Coffee. Di antaranya itu ada sistem kupon. Jadi nanti setiap pembelian satu kopi bakalan dapat satu kupon. Nah, nanti ketika udah terkumpul 7 atau 10 kupon, bakalan dapat satu cup Nua Coffee. Kemudian ada sistem giveaway. Kalau giveaway ini tuh sistemnya itu semacam lotre gitu, Pak. Nah, kan Nua itu menerima sponsorship gitu kan, Pak. Jadi nanti ada beberapa cup yang ditempelin kertas yang berisi nomor-nomor. Jadi bakalan ada hadiah di balik nomor-nomor itu gitu, Pak. Kemudian ada paket bundling, di mana paket bundling ini tuh lebih murah daripada beli beli satuan. Kemudian ada promo harian di mana bakalan ada promo-promo menarik di setiap harinya. Dan yang terakhir itu ada game filter IG. Di mana game filter IG ini tuh nanti poin terbanyak itu bakalan mendapatkan satu cup Nua gitu, Pak. Selanjutnya ada creative brief-nya. Jadi dari ide strategi ini, efek visual interaktif Instagram berbasis game AR. Nua merek minuman healing yang terkenal dengan Vanessa ingin memanfaatkan teknologi AR untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen di platform media sosial khususnya Instagram. Dengan efek AR ini, kami menciptakan pengalaman menyenangkan, mengedukasi pengguna tentang produk Nua dan mendorong mereka untuk mencoba minuman Nua. Tujuannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran merek dan interaksi pengguna Nua, mendorong pengguna untuk membagikan pengalaman mereka melalui media sosial, lalu ada meningkatkan penjualan melalui promosi yang terintegrasi dalam efek AR. Target audiensnya sendiri yaitu pengguna Instagram yang berusia 15 sampai 25 tahun, lalu ada pengguna Instagram yang menyukai filter-filter game. Key message-nya cuma di Nua, ngopi sambil main game, ikut tantangan, dan nikmati promo spesial. Untuk ide ini juga kita dapat referensi, ide strategi ini juga terinspirasi dari filter-filter games yang ada di beberapa sosial media seperti di TikTok dan juga Instagram. Dari ide yang AR Games itu terdapat moodboardnya, moodboard dari desain gerobak Nuanya sendiri, kemudian ada cup yang dipakai oleh Nuanya, kemudian untuk gamesnya itu
dari referensi yang ada di TikTok gitu. Ini ada rough sketch-nya. Jadi ini ada asetnya berupa gerobak muanya. Jadi ini gerobak yang digunakan mua untuk jualan itu bentuknya seperti ini Pak. Nah, dan ini ada cupnya dan di tengahnya itu ada logonya. Dan apa yang warna coklatnya adalah sejenis kayak kopi airnya gitu. Jadi next. Untuk progres filter Instagramnya sudah dalam progres, Pak. Jadi ini sudah bisa jalan, tinggal beberapa perbaikan seperti perbaikan aset visual dan lain-lain. Nanti ketika ini sudah selesai, bisa kami diskusikan lagi dengan pihak nuanya, lalu bisa kami launch, Pak. Next. Untuk filter AR tadi itu sebagai media utamanya, Pak. Nah, untuk media pendukungnya kami menggunakan feed Instagram untuk memperkenalkan efek Instagramnya. Lalu dan juga feed untuk memperkenalkan challenge-challenge yang nanti akan menggunakan filter Instagram tersebut, Pak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Angela maupun Dewa ataupun Fatih. Sebenarnya saya cukup terkejut kalian menggunakan AR, augmented reality gitu. Pertanyaannya adalah apakah kemampuan kalian bisa untuk memproduksi karya ini? Untuk pembuatan AR bisa, Pak. Oke, kita akan coba lihat nanti hasilnya. Kalau saya sih ngelihatnya cukup lebih apa ya, lebih dari ekspektasi saya berkaitan dengan itu dengan menggunakan media augmented reality gitu. Karena dengan menggunakan game, karena itu cukup sulit karena berbasis pada pemrograman juga. Tadi pakai apa softwarenya yang ngebuatnya? Untuk pembuatannya memakai Metaspark Augmented Reality, Pak. Oke, baik. Silahkan dieksplorasi. Saya akan menunggu hasilnya. Dan juga yang belum ada dari sini adalah KPI sebenarnya. Masih belum terlalu clear berapa yang mau di-reach. Baik, Pak. Nanti untuk jumlah reach KPI akan kami lebih detailkan lagi, Pak. Oke, kita tunggu nanti di minggu depan. Oke, ada feedback dulu. Dari kami cukup, Pak. Oke, terima kasih. Well, teman-teman, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Jadi karena udah ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kelompok yang sudah presentasi. Kemudian teman-teman yang lain saya berharap juga sudah pada mengekstraksi apa yang saya maksud berkaitan dengan konstruksi dari bisnis iklan ini. Sehingga teman-teman bisa kebayang akarnya mau kemana sih gitu. Atau hasil akhirnya akan kemana sih. Nah, di kesempatan berikutnya ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan konstruksi sebuah bisnis iklan itu seperti apa. Bentar, saya akan berikan itu dulu, akan berikan materinya dulu. Pertemuan 10 itu. Oke, materi bisa teman-teman download di grup di pertemuan ke-10.
Saya akan share screen. Kita akan lanjut presentasi di minggu depan, teman-teman. Untuk hari ini sepertinya cukup menarik, beberapa revisi yang bisa dievaluasi dari masing-masing tim. Dan tim lain yang belum melakukan presentasi bukan berarti aman dengan hal itu, karena di minggu depan kita harusnya ada progres setelah minggu ini sudah menetapkan KPI-nya, sudah menetapkan baseline datanya, kemudian strateginya seperti apa, berdiskusi dengan pemilik UMKM-nya, dan lain sebagainya. Jadi minggu depan harus ada update, setidaknya. Oke, hari ini kita sudah banyak banget belajar berkaitan dengan strategi pasar, manajemen bisnis iklan, kemudian mulai kembali atau mulai observasi. Nah, teman-teman, dalam sebuah advertising plan, ini sudah saya berikan di depan kemarin, saya hanya mengingatkan saja, ada objective setting atau communication objective atau sales objective. Communication objective ini merupakan tujuan dari komunikasinya mau apa. Sales objective itu adalah tujuan dari penjualannya mau seperti apa. Sehingga di situ kemudian ada budget decision. Gitu. Tadi pada UMKM yang kedua kalau nggak salah, tentang face painting itu ada budget decision, dan itu satu hal yang penting karena itu nanti akan ditawarkan kepada si pemilik UMKM apakah akan membiayai itu atau kita menggunakan yang gratisan gitu. Pertanyaannya adalah apakah dengan mengeluarkan biaya nilai kalian tinggi? Enggak. Atau kalian nggak keluar nilainya rendah? Enggak juga, karena semua akan bergantung pada objective setting yang akan dilihat efeknya atau side efeknya. Nah, dari situ ada message decision, ada message strateginya apa, message execution-nya mau seperti apa, gitu. Dan media yang akan digunakan. Apakah dia reach, frekuensi, impact, timing, media behance, or types, tipenya. Disitulah kemudian, ini yang jarang diobrolkan adalah campaign evaluation. Jadi impact komunikasinya. Makanya saya tadi nanya KPI-nya apa maunya, gitu. Sales impact-nya berapa? Sales impact itu biasanya berkaitan dengan berapa produk yang dijual. Saya akan tunjukkan lagi contoh yang pernah saya pamerkan di pertemuan sebelumnya. Rencana periklanan merupakan dokumen yang dibuat dengan tujuan mencocokkan pesan yang paling efektif pada audiens kita. Nah, industri periklanan secara keseluruhan memiliki sistem jaminan kualitas yang paling buruk. Kenapa bisa dibilang paling buruk? Karena menghasilkan produk yang paling tidak konsisten dibanding industri manapun. Jadi bisa dibilang sebenarnya DKV itu adalah industri yang terus berubah. Kenapa terus berubah? Karena selalu mengikuti perkembangan zaman. Itulah kita perlu pre-test, post-test, dan ex-post-testnya. Kalau bisa sampai ex-post-test, post-test itu akan lebih baik. Pre-test itu adalah baseline yang selama ini saya maksud berkaitan dengan data utama. Kemudian post-test adalah hasil akhir dari itu. Dan kalau ex-post-test itu adalah beberapa waktu atau beberapa tahun setelahnya, setelah periklanan tersebut dijalankan atau rencana periklanan tersebut diaplikasikan. Itu ex post test. Contoh ketika saya megang visual communication-nya European Union gitu. Jadi EU itu pernah bekerja sama dengan salah satu organisasi lembaga masyarakat LSM, NGO non-government organization gitu. Atau organisasi nirlaba di masyarakat, ya sejenis ormas tapi lebih bawahnya ormas. Jadi dia ketika dapat pendanaan dari European Union, itu ada pre-testnya. Berapa baseline datanya? Berapa orang yang menerima manfaat? Berapa orang yang mau diiklankan dengan project ini? Waktu itu judulnya adalah Indonesia Inklusi. Melawan diskriminasi disabilitas perempuan dan anak. Gitu. Kala itu. Nah, kemudian dikasih post-test ketika mereka sudah dikasih treatment berkaitan dengan pendampingan lapangan, karena basisnya EU kan pendanaan berkaitan dengan kesejahteraan. Nah, kemudian setelah proyek itu selesai, itu dievaluasi ternyata. 4 tahun kemudian itu dievaluasi. Itu yang disebut sebagai ex post test. Jadi proyeknya 4 tahun setelahnya itu dievaluasi. Tinggal berapa nih yang bisa menerima manfaat dari proyek tersebut. Ya, itu contoh dalam sebuah perencanaan yang lebih besar ya. Kalau EU itu kan basisnya yang pernah saya lakukan. Ini yang sudah saya lakukan, saya sampaikan kemarin bahwa ada 3 pilar dari aksi perencanaan, yaitu penetapan tujuan,
dan identifikasi pasar sasaran, strategi dan taktik pemilihan pesannya, dan yang terakhir adalah strategi dan taktik pemilihan media. Jadi diingat bahwa pesannya mau apa, medianya mau apa. Saya harap minggu depan teman-teman yang presentasi itu lebih rigid lagi. Nah, kita perlu tahu sebenarnya model pemasaran kita hari ini itu seperti apa sih? Gitu. Pergeseran model 1.0 ke 5.0 gitu. Menurut Kotler gitu yang di bukunya terkait dengan manajemen pemasaran, kalau 1.0 itu basisnya bahwa pemasaran itu digerakkan oleh produk atau dalam bahasa Inggrisnya adalah product driven marketing. Jadi produk itu menjadi satu acuan lah untuk dimarketingkan, untuk dijual. Contoh kala itu yang 1.0 ini adalah es batu. Orang dahulu sebelum ada kulkas, itu ketika mau minum es, itu mereka harus datengin kutub utara untuk menggergaji es, gitu kan. Kemudian didistribusikan ke tempat-tempat yang panas. Persis seperti film Frozen di depan di awal, yang Frozen 1. Ya, pekerjaannya seperti itu. Jadi ngergaji es, kemudian ditaruh di kereta, kemudian esnya didistribusi ke kota yang lebih panas, gitu. Apalagi di musim panas itu akan sangat banyak banget yang butuh berkaitan dengan hal itu. Itu yang disebut sebagai product driven marketing. Nah, itu berkembang semakin luas, semakin luas. Kemudian pemasaran berubah yang tadinya berbasis pada barang atau barang yang mendirect marketingnya, kemudian berubah menjadi customer oriented marketing, pemasaran yang berorientasi pada pelanggan. Yang tadinya es, gitu kan, otomatis kan kesulitan dong bagi orang yang ada di dekat garis khatulistiwa. Kok nggak ada es ya, kan gitu. Atau beli kok mahal sekali, kan gitu. Makanya keinginan pelanggan atau orientasi terhadap pelanggan itu diciptakan. Terciptalah kulkas. Terciptalah kulkas yang bisa membuat es batu, yang bisa mendinginkan makanan. Itu namanya customer oriented marketing. Atau berorientasi pada pelanggannya. What's the customer need? Atau apa yang dibutuhkan pelanggan. Itu 2.0. 3.0 itu human centric marketing. Kalau tadi berbasis pada pelanggan, gitu kan, pelanggan itu sangat luas ya. Customer itu kan sangat luas. Seperti target audience itu sangat luas sekali. Kalau yang berpusat pada manusia, itu basisnya sesuai dengan keinginan manusia. Contoh, kulkas yang tadinya di 2.0 itu hanya sekedar mendinginkan, membuat es, berubah menjadi kulkas yang compatible. Masuk ke mobil, gitu. Keinginan mereka tetap dingin dimanapun. Nah, itu yang berpusat pada manusianya. Itu disebut sebagai akhir permakasaran tradisional bagi Kotler. Sehingga apabila ditarik garis benang merahnya, sebenarnya yang dijual apa sih dalam marketing 1.0, 2.0, 3.0? Ketika 1.0 itu unsur pokok dalam melayani pelanggan itu secara intelektual, gitu, secara berpikir. Kalau yang 2.0 itu mulai memainkan spiritualnya. Dan yang terakhir itu memainkan spiritual, emosional, yang kedua. Yang terakhir adalah spiritual. Dan itu bagi Kotler setelah selesai. Kemudian ada dampak sosial yang menjadikan produk tidak hanya dijual, namun juga dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari konstruksi pemasaran. Nah, pemasaran 4.0 itu membicarakan transformasi dari pemasaran tradisional ke pemasaran digital. Alih bentuk pemasaran ini membuat perkembangan pemasaran berorientasi pada dunia digital. Jadi kalau yang dirasakan 4.0 itu mungkin teman-teman masih kecil ya, masih SMP atau masih SD. Bagaimana jualan itu via web. Yang tadinya dipajang di etalase-etalase, itu berubah menjadi di web, di toko-toko online yang kalau zaman dulu ada Kaskus. Itu yang disebut sebagai transformasi dari tradisional ke digital. Nah, hari ini itu masuknya adalah pemasaran 5.0, di mana penerapan teknologi yang menyerupai manusia dengan tujuan menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, menangkap nilai dari seluruh perjalanan pelanggan dalam menikmati sebuah produk. Ini di bukunya Kotler tahun 2022 di halaman 7. Pemasaran 5.0 dinamakan the next tech atau teknologi berikutnya, yang dimana di dalamnya ada
artificial intelligence, NLP, sensor, robot, realitas berimbu, augmented reality termasuk tadi yang Kopinua. Berarti teman-teman yang di Kopinua itu akan menerapkan pemasaran 5.0. Virtual reality, Internet of Things, blockchain, yang mana media-media yang tadinya hanya sekedar web di 4.0 ataupun sekedar berjualan es batu di 1.0 itu berubah. Itu perkembangan pemasaran yang ada. Nah, 5.0 itu akan berbasis pada maha big data, bukan hanya big data tapi maha big data. Di mana pemasaran ini akan bergantung pada prediksi dari hasil strategi dan taktik pemasaran. Jadi teman-teman bisa tahu sebenarnya apa sih keinginan pelanggan di usia 20-25 tahun. Itu tidak perlu bertanya satu persatu. Tapi seperti face painting yang tadi disampaikan, menanyai satu persatu itu menjadi hal yang urgensial untuk bisa mengetahui apakah strategi ini it's okay atau enggak gitu. Nah, di dalamnya juga apabila kita masuk ke dalam pemasaran 5.0 itu membawa pengalaman digital kontekstual ke dunia nyata gitu. Yang kemudian juga meningkatkan kapasitas pemasaran. Dan terakhir adalah mempercepat eksekusi pemasaran. Nah, contoh di kasus di face painting tadi, itu ada perpaduan antara di Instagram dengan yang ada di lapangan gitu, yang tradisional. Apakah dua-duanya baik? Dua-duanya baik sesuai dengan kondisi dan tujuan dari pemasaran itu. Jadi jangan menganggap bahwa kemudian, wah ini kuno nih, pakainya langsung pemasaran langsung begitu, dalam artian langsung ke lapangan, jualan dan lain sebagainya. Enggak menggunakan Instagram nih. Enggak juga sebenarnya, enggak semua pemasaran itu cocok ya untuk suatu hal yang sebenarnya tidak perlu didigitalkan gitu. Ada contoh jam tadi. Jam tadi itu kan jam kayu gitu, Colby itu kan sebenarnya ingin mengeksplorasi lebih jauh pengalaman pelanggan berkaitan dengan penggunaan jam. Ketahanan, durability, sulit banget ngomong durability. Durable atau ketahanan dari jam itulah yang sebenarnya menjadi hal yang penting untuk dieksplor. Sehingga testimoni, kemudian kenyamanan, comfortable, itu menjadi penting untuk dieksplorasi lebih jauh. Nah, teman-teman, melalui hal ini sebenarnya saya pengen menunjukkan pada dasarnya apa yang kita lakukan dari hari pertemuan keempat sampai sekarang adalah belajar untuk memperhatikan pasar. Apakah kemudian itu perlu dievaluasi dalam karya-karya di kalian pada UMKM? Itu akan sangat sangat perlu untuk dievaluasi. Saya sebenarnya ada di pemasaran berapa gitu. Saya sebenarnya mau kemana arahnya. Nah, itu perlu dievaluasi. Nah, evaluasinya karena kalian tim, silakan untuk dievaluasi masing-masing tim. Saya sebagai dosen hanyalah fasilitator, teman-teman. Saya tidak sebagai pemutus. Pemutusnya adalah si pemilik UMKM-nya. Mau mengeluarkan strategi seperti apa, ada masukan seperti apa, itu pemilik UMKM-nya. Nah, dialog seperti itu didokumentasikan, dinotulisasikan, supaya ada bukti fisik, ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa kalian itu berprogres loh. Gitu. Itu yang perlu jadi catatan bagi teman-teman. Oke. Sehingga teman-teman bisa belajar ini sendiri, saya pikir pergeseran, kemudian apa yang dilakukan pemasaran masih berjalan, target dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah penjabaran dari apa yang sudah kita obrolkan. Dan teman-teman bisa mendiskusikan ini secara lebih jauh kepada teman-teman yang lain. Jadi satu tim itu bisa saling memberi masukan, dalam artian satu tim yang sudah presentasi bisa memberi masukan yang belum presentasi juga bisa masih masukan tambahan atau perubahan dari yang sudah presentasi. Nah, ini ada kata-kata penting dari Michelle Obama, suaminya Barack Obama, Presiden Amerika sebelum Biden dan Trump, gitu kan. Don't ever make decision based on fear. Make decision based on hope and possibility. Make decision based on what should happen, not what should not. Jangan pernah membuat keputusan berdasar rasa takut. Kalau ngomongin tentang rasa takut ini kan
sekarang itu bahasanya adalah FOMO, fear over message. Gitu. Buatlah keputusan berdasar harapan dan kemungkinan. Sehingga kemungkinan apa yang sebenarnya bisa terjadi. Buatlah keputusan berdasar apa yang seharusnya terjadi, bukan apa yang seharusnya tidak terjadi. Sehingga ketika teman-teman melihat ada kesempatan yang bisa dilakukan melalui bisnis iklan pada UMKM tersebut, maka selesaikan dengan baik konstruksi bisnis iklan itu dengan baik. Jadi, mari silakan untuk berdiskusi dengan teman-teman setimnya untuk bisa mengeksplorasi lebih jauh. Oke? Itu pertemuan hari ini, teman-teman. Kita akan lanjut lagi untuk presentasi dan harapan saya ada evaluasi untuk masing-masing kelompok. Jadi saya tidak ingin memberikan masukan pada 1-2 kelompok, kemudian yang lain, santai masih besok. Enggak. Teman-teman semester 7, teman-teman juga belajar untuk bagaimana mengevaluasi diri sendiri dari apa yang sudah ada, dari apa yang sudah dicontohkan, mana yang representatif, mana yang perlu diperbaiki, titik mana yang perlu dievaluasi kembali. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Cukup jelaskah? Jelas. Oke. Jelas, Pak. Kalau Tapi saya memang ingin bertanya terkait ini sih Pak, apa tugas yang tadi presentasi. Kenapa? Jadi kan di kelompok saya itu karena ada urgensi untuk langsung, jadi kan kita udah melakukan observasi di sana kan ya Pak. Terus mereka itu menerima dengan baik riset kita di sana. Terus ternyata mereka tuh punya urgensi, di mana urgensinya itu mereka kejar tayang minta bantuan kita untuk buat konten tersebut. Jadi kontennya itu udah tayang Pak. Jadi kan teman-teman di sini kan banyak yang udah presentasi proses apa Di awal. ini Pak ya, di awalnya itu Pak. Nah kita tuh udah posting gitu Pak, karena emang sesuai dengan urgensi yang di briefing sama si UMKM ini dari awal itu. Pokoknya di minggu ketiga itu kita udah minggu ketiga perkuliahan pas Bapak sampaikan brief itu kita udah posting itu. Ya. Jadi kita sempat konsultasi terkait brief segala macam sih Pak. Itu gimana ya Pak? Ya nggak apa-apa, malah lebih bagus toh. Karena Jadi pada dasarnya mata kuliah ini kan untuk mengkonstruksikan. Jadi yang namanya sekolah itu kan sebenarnya untuk menata pikiran gitu. Supaya teman-teman itu terkonstruk apa yang pertama harus dilakukan, yang kedua dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah terlaksana ya tinggal dilihat fit-nya seperti apa atau feedback-nya dari hasil itu seperti apa. Reach-nya sampai seberapa yang ditargetkan. Kalau belum ada target ya dibikin target. Kan gitu kan? iya Pak. Jadi Nah, kalau sesuai dengan yang udah kita posting itu engagement yang udah kita KPI kan tuh udah tercapai. Jadi tinggal mungkin kita analisis evaluasinya aja ya Pak ya berarti. bisa. Jadi bisa melakukan post test juga gitu. Dalam artian Oke. apabila itu sudah terlaksana, misalkan sudah tahu dari baseline data mana, KPI-nya mau seperti apa, kemudian bentuk desainnya seperti apa, eksplorasi desainnya seperti apa, baru kemudian di bagian akhir itu di post test. Gitu, di post test dengan bagaimana? Dengan orang-orang yang pernah atau yang menjadi pelanggan tetap. Dari situ ditanya apakah sudah mengenal atau seperti apa target dari AIPS kan berarti kan ya. Betul Pak. Nah, dari AIPS itu konstruksinya seperti apa kan gitu. Supaya kita bisa lihat dampak yang dihadirkan dari tren itu, dari konstruksi AIPS itu sampai pada titik apa gitu. Oke baik Pak. Terima kasih. Berarti kita selanjutnya akan melakukan post test. Makasih ya Pak. Lah justru nanti akan menarik dan bisa jadi contoh bagi teman-teman yang lain ya. Konstruksinya mau seperti apa, hasilnya apa yang mau di apa namanya, yang mau di reach atau yang mau di hadirkan gitu. Itu apa? Nah, itu akan menarik di minggu depan. Saya tunggu laporan lengkapnya ya, berarti ya. Kan sudah melakukan tuh. Oke baik Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas atensi dan juga perjuangan kan kalau udah kayak gini namanya sudah perjuangan kan harus ke lapangan dan teman-teman juga
banyak membuang waktu, membuang tenaga, membuang uang juga. Saya pikir cukup menyenangkan melihat progres yang menarik dari teman-teman. Saya berharap akan lebih baik lagi nanti di pertemuan ke-11. Berarti tinggal 4 pertemuan lagi ke depan sebelum nanti di UAS. Jadi saya berharap materi bisnis iklan yang saya sampaikan itu bisa mengubah sesuatu dari paradigma pandang kalian bahwa sebenarnya bisnis itu tidak hanya sekedar jual beli barang, tapi mengkonstruksi ide itu juga bagian dari bisnis. Thank you. Sampai ketemu lagi di minggu depan teman-teman. Dan terima kasih sudah mau berjuang sampai pada titik ini. Selamat berjuang kembali.